Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada siang hari ini ibadah yang khusus, yang istimewa karena bukan hari Minggu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu seperti saya, tak kira ini memang dino Minggu ya. Rasanya kok seperti hari Minggu, tapi ini hari Jumat. Ibadah khusus yang kita lakukan 1 tahun sekali, memperingati kematian Tuhan Yesus, memperingati penyaliban Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun hari raya ini tidak dirayakan semeriah, seheboh dan sebesar dana yang dikeluarkan kalau dibandingkan dengan perayaan Natal, namun sesungguhnya perayaan, peringatan Jumat Agung dan peringatan Paskah itu tidak kalah pentingnya. Itu juga sangat penting buat kita orang-orang percaya. Sebab saudara, ya walaupun kita akui kalau Natal itu rasanya kok sangat meriah, sangat luar biasa. Di mana-mana gereja-gereja Tuhan memperingatinya dengan sangat luar biasa. Tetapi berbanding terbalik dengan peringatan hari ini, sekalipun diperingati, namun saudara mungkin ya saya juga masih temukan ada gereja-gereja yang tidak melakukan ibadah Jumat Agung, ya mungkin Paskah ya digandeng seperti itu. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, sekali lagi saya mau tekankan bahwa peringatan Jumat Agung itu juga tidak kalah pentingnya, itu sama pentingnya, sangat penting. Kalau Yesus gak mati disalib, firman Tuhan berkata, Paulus berkata, sia-sialah segala sesuatu yang dikerjakan, yang dilakukan mulai dulu murid-murid sampai hari ini kita gereja-gereja Tuhan. Kalau Yesus tidak disalibkan, Bapak Ibu, peristiwa ini tidak pernah terjadi. Coba bayangkan ketika di Taman Getsemani kemudian kan kita ingat Yesus berkata bahwa ya Bapak kalau bisa cawan ini lalu kemudian disetujui oleh Bapak, ya wis nggak usah disalib, yang munggah neng swarga. Saudara, kita nggak akan pernah menikmati keselamatan yang luar biasa. Kita masih tetap hidup di dalam dosa. Kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang dikungkung dengan dosa selama-lamanya. Ya, kalau nggak ada peristiwa kematian Yesus, maka nggak ada peristiwa kebangkitannya, nggak ada peristiwa naik ke surga, nggak ada peristiwa Yesus curahkan Roh Kudusnya yang menyertai kita semuanya sampai detik ini. Maka pada peringatan Jumat Agung pada siang hari ini, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai salib Kristus. Mengenai betapa luar biasanya salib Kristus itu. Mengawali pembacaan firman Tuhan, saya ajak kita untuk membuka Alkitab, membacanya di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Galatia 6 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 saya bacakan untuk kita semuanya. Tetapi aku, ayat ini ditulis oleh Paulus, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, ayat yang sama dengan terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian. Demikian ini terjemahan firman Allah yang hidup, Galatia 6 ayat 14. Kiranya Allah menolong saya untuk tidak menyombongkan diri tentang apapun kecuali salib Tuhan kita Yesus Kristus. Karena salib itu, minat saya akan segala hal yang menarik dalam dunia ini sudah sejak dahulu saya matikan, dan perhatian dunia kepada saya juga sudah lama mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini secara khusus dalam peringatan Jumat Agung kita akan melihat kuasa salib Kristus, betapa luar biasanya salib Kristus.
Seperti yang diungkap oleh Rasul Paulus, dia berkata, kalau mau berbangga hati, kalau mau menyombongkan diri seandainya boleh, Paulus ngomong kayak gini, aku gak mau menyombongkan diri tentang apapun juga, kecuali satu hal ini. Ini kebanggaan yang luar biasa, yaitu apa? Salib Tuhan Yesus Kristus. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan pangkat yang bisa membuat saya bangga. Paulus berkata, satu yang paling menarik dalam diri saya itu salib Yesus. Bahkan dunia dengan segala kenikmatannya itu enggak menarik lagi. Kalau saya sudah terima salib Yesus. Saudara perhatikan, melalui ayat ini kita diberikan satu pengertian yang baru, bahwa kalau dunia itu masih memikat dalam hidup saya, kalau kenikmatan dunia itu masih mau berusaha saya regut, masih mau berusaha saya nikmati dengan segala daya upaya, sebetulnya itu memberikan satu jawaban bahwa salib Yesus belum ada di dalam kehidupan kita. Seseorang yang sudah menerima salib Kristus, yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, Bapak Ibu, dipastikan dia akan seperti Paulus. Dia enggak bangga lagi dengan segala kenikmatan dunia. Bapak Ibu, sekali lagi mari perhatikan ayat ini. Versi firman Allah yang hidup menjelaskan dengan sangat gamblang. Kiranya Allah menolong saya untuk tidak menyombongkan diri tentang apapun, kecuali salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Perhatikan ini. Karena salib itu, minat saya akan segala hal yang menarik dalam dunia, keinginan saya akan semua hal yang menarik di dalam dunia sudah sejak dahulu mati. Bahkan ya, perhatian dunia kepada saya sudah lama mati. Dunia juga sudah gak akan memperhatikan saya lagi. Bapak Ibu, kehidupan yang sangat luar biasa dijalani oleh Paulus, bahwa salib itu kemegahan. Salib itu kebanggaan. Saudara, next, mari perhatikan ini. Paulus berkata bahwa dunia disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah, secara khusus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mau belajar tentang luar biasanya salib Kristus. Sekali lagi, hari ini kita mau belajar tentang betapa luar biasanya salib Kristus. Next, terus pada slide selanjutnya. Bapak Ibu, mari perhatikan, ini poin yang pertama. Seperti apa sih luar biasanya salib Tuhan di dalam kehidupan orang percaya? Satu, Bapak Ibu, bagi dunia salib Kristus adalah ketaatan yang tragis, tapi sebetulnya adalah kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi dunia salib itu adalah kehinaan, ketaatan yang tragis. Bagi dunia, bagi orang yang tidak percaya, salib itu sesuatu yang memalukan. Maka jangan kaget kalau mungkin di antara kita pernah mendengar kata-kata seperti ini. Wong Kristen mati ini dipenteng. Tuhan opo kuwi kok disalib. Saudara, mereka menghina salib Kristus. Mereka menghina Tuhan Yesus Kristus. Dianggap bahwa sosok yang disembah orang Kristen itu gak mampu berbuat apa-apa karena harus disalib. Harus tergantung di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang buat orang yang tidak mengerti kebenaran, kehidupan Yesus dianggap sebagai kehidupan yang tragis. Dengar sekali lagi. Buat orang yang tidak mengerti kebenaran, kehidupan Yesus dianggap sebagai kehidupan yang tragis. Next, perhatikan ini. Lahir di kandang yang hina. Hidup penuh dengan penderitaan. Jadi anaknya tukang kayu. Mati muda. 33,5 tahun. Masih sangat muda. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ada dosen kami, dosen saya, dosennya Pak Kis, pernah khotbah di sini kalau nggak salah.
namanya Pak Randy. Ya, beliau masih muda, mungkin usianya sama, sekitar 33. Ya sekitar ini Bapak Ibu, orang pinter, pandai. Dipanggil Tuhan dengan muda, masih usia sangat muda. Bapak Ibu, beberapa orang akan berkata, saya lihat di Facebooknya beliau, orang baik kok matinya terlalu cepat ya. Beliau orang yang luar biasa ya. Dianggap kematian yang sangat muda itu sebagai sesuatu yang tragis. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Matinya pun mati di dalam kesengsaraan. Disalib. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Buat orang yang gak ngerti kebenaran, apa yang dialami Yesus itu sesuatu yang tragis. Namun Bapak Ibu, next. Bahkan mari kita akan lihat kehidupan orang-orang Kristen. Dalam tanda kutip, dalam tanda kurung yang bersungguh-sungguh. Juga kadang-kala kita menemukan fakta orang-orang Kristen yang tenanan itu hidupnya seperti ada dalam tragedi. Ya, contoh di Alkitab ada nabi bernama Nabi Hosea. Nabi taat ini Bapak Ibu bukan nabi palsu. Ada firman Tuhan tertuju kepadanya, Hosea pergilah pada seorang wanita, mohon maaf, Alkitab yang berkata wanita rusak, ya seorang pelacur, nikahi dia. Lah ini nabi disuruh nikahi. Ada banyak tokoh-tokoh lain di dalam perjanjian lama yang kehidupannya begitu tragis karena menjalankan perintah Tuhan. Yusuf dan Maria, ibunda Yesus Kristus, hidupnya juga sama. Yohanes Pembaptis juga sama. Kalau kita lihat juga dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga akan menemukan fakta-fakta di mana kita melihat kehidupan kita juga seringkali mengalami kehidupan yang tragis. Kehidupan yang begitu mengerikan. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan orang Kristen di mata dunia nampaknya konyol. Memperjuangkan hal yang sia-sia sepertinya. Kok melu Gusti Yesus yang disalib. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di hadapan Tuhan tidak demikian. Salib Kristus adalah salib yang luar biasa karena membawa pada kemenangan. Salib Kristus adalah salib yang luar biasa karena bukan salib kehinaan. Salib penebusan dosa. Salib yang membawa kemenangan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, belajar tentang keluar biasaan salib Kristus. Salib Kristus itu bukan kehinaan Bapak Ibu. Kita semua yang ngerti kebenaran bangga. Sama seperti Paulus yang bangga dengan salib Kristus. Maka perhatikan, orang yang ngerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan ambil pusing dengan hinaan. Ya, Gusti Yesus kok disalib. Wong Kristen mati ini dipenteng dan lain sebagainya. Kita nggak akan ambil pusing. Kenapa? Karena kita tahu bahwa segala hinaan yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus membawa satu kemuliaan yang luar biasa. Demikian juga dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini kita mungkin harus bayar harga. Pikul salib. Pernah dengar istilah ini? Yesus berkata bahwa ketika seorang ingin menjadi muridku, barang siapa mau menjadi muridku, maka dia harus memikul salibnya dan mengikut aku tiap hari. Apa arti pikul salib? Ada penderitaan yang mungkin, harga yang harus kita bayar karena kita menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa ujung dari segala harga yang harus kita bayar adalah kemuliaan, sama seperti Yesus. Filipi berkata demikian. Dia taat sampai mati. Dan Tuhan mengaruniakan Yesus Kristus nama di atas segala nama. Segala lutut akan bertekuk di hadapan dia. Bapak Ibu, dimulai dari salib dulu. Tetapi menuju kepada satu kemenangan yang luar biasa. Satu kemuliaan Tuhan. Salib itu bukan kehinaan. Itu suatu kebanggaan. Itu suatu kebanggaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada hal luar biasa apa yang dapat kita pelajari? Belajar tentang luar biasanya salib Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, salib Tuhan itu membayar harga yang paling mahal untuk kualitas yang paling buruk. Maksudnya apa Pak? Saudara perhatikan ini, orang akan berani bayar sesuatu mahal kalau dia lihat bahwa kualitas barangnya itu luar biasa baik. Ya,
Semakin baik kualitasnya, harganya semakin mahal. Maka orang nggak segan-segan mengeluarkan duit yang banyak. Enek rego, enek rupo. Nah itu yang kita ngerti Bapak Ibu. Itu yang kita pahami. Nah perhatikan baik-baik apa yang dilakukan Tuhan itu luar biasa. Bukankah Yesus mati disalibkan itu untuk membayar dosa-dosa, menebus dosa-dosa. Sing ditebus itu apa Bapak Ibu? Siapa? Saya dan Bapak Ibu. Manusia semuanya yang kita tahu bersama kualitasnya buruk. Salib Kristus membayar untuk sesuatu yang sangat mahal. Membayar sesuatu dengan cara yang sangat mahal. Harganya mahal sekali. Tetapi yang ditebus itu buruk. Saya dan Bapak Ibu harus ngakui. Maka kita penyanyi tadi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu mahal. Kita sadar. Saya ditebus dengan darah Yesus yang harganya sangat mahal, kualitasnya kayak gini. Betapa luar biasanya salib Kristus. Salib membayar dengan darah domba yang tak bercacat, tak bercela untuk membeli manusia yang berdosa. Yang paling buruk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, orang mau bayar mahal kalau sesuatu yang ingin dia peroleh itu kualitasnya baik. Kualitasnya baik, pasti demikian. Tapi Bapak Ibu, salib Yesus Kristus itu membayar harga yang paling mahal untuk sesuatu yang sebetulnya kita sadar semuanya ini buruk. Apakah mohon maaf, Yesus itu, Tuhan itu bodoh? Enggak. Itu adalah kasih. Ya. Itu supaya kita ini ngerti dan menghargai salib Tuhan. Menghargai pengorbanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau seandainya saya yang berhadapan dengan sesuatu yang buruk dan saya dikon bayar mahal. Saya akan pikir-pikir, mungkin juga gak berpikir, akan segera berkata moh wegah. Tapi tidak dengan Tuhan. Hidup yang buruk yang kita miliki penuh dengan dosa dan pelanggaran. Tuhan disuruh membayar supaya kita ini tidak dihukum. Dan Tuhan mau tanpa terpaksa. Tuhan bersedia bayar mahal untuk hidup kita. Maka Bapak Ibu, kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak mau memperbaiki kualitas percayanya kepada Tuhan, dia sedang tidak menghargai salib Kristus. Saudara, sebetulnya pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mau sih membayar mahal untuk kehidupan saya yang seperti ini? Tuhan mau apa? Pernahkah kita bertanya demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau bayar harga yang sangat mahal untuk kehidupan saya dan Bapak Ibu yang sebetulnya buruk. Maka hargai pengorbanan Tuhan. Maka tidak salah sebetulnya ketika kita mulai mengabdikan diri dengan baik. Mengabdikan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Kita bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Kenapa? Menyadari, kita sadar bahwa siapakah kita ini. Kita sadar seperti apakah kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menggambarkan hal ini. Betapa apa yang Tuhan lakukan itu sangat mahal, ya, sangat luar biasa dan seharusnya kita harus mengabdikan diri dengan baik. Saya mau ceritakan sebuah kisah nyata, real story, ketika di Amerika Serikat masih terjadi zaman-zaman perbudakan, Bapak Ibu. Ya, di sebuah pasar yang menjual budak. Bapak Ibu, zaman dulu ketika perbudakan masih terjadi di sebuah pasar yang menjual budak-budak berjejer-jejer di rantai. Sing paling ruso, ya, paling kelihatannya kuat untuk bekerja, maka dia laris manis. Ada satu budak yang garangnya luar biasa, tapi malas untuk kerja dan tidak laku-laku, Bapak Ibu. Nah, dia garang luar biasa. Kalau nggak laku maka satu hal yang pasti akan dilakukan adalah ya pasti dihukum mati. Nggak apa barang seperti ini.
Tapi saudara yang dikasih Tuhan ada seseorang yang kaya raya. Dia kaya raya, dia lihat budak ini. Dia muncul hatinya penuh dengan belas kasihan. Dibayar, ya, dibayar berapapun harganya tak bayar, maka terbeli, budak ini terbeli. Ketika mau dibawa udah mulai nyakar-nyakar budak perempuan ini, Bapak Ibu, perempuan. Sudah mulai ngamuk-ngamuk. Ya tenang saja, aku bawa engkau. Sampai di rumah dilepas rantainya dan kemudian berkata silakan pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, budak perempuan ini kaget. Loh, tak kira aku diapa-apakan. Lah kok dikon pergi? Ini surat ya yang menyatakan engkau orang bebas, bukan budak lagi. Silakan pergi. Dia malah nangis. Tuhan, kenapa Tuhan bayar mahal untuk aku yang seperti ini dan saya disuruh pergi? Ya, saya mengasihimu, engkau berhak untuk seperti ini. Silakan pergi. Enggak Tuhan, saya tak ikut Tuhan saja. Saya mau ikut Tuhan, saya mau mengabdi di sini, saya mau bekerja di sini. Monggo itu keputusanmu. Sama halnya dengan Tuhan. Dia bayar mahal untuk kita semuanya. Nah, kalau kita mau melayani dia, mengabdikan diri dengan baik, seharusnya itu sesuai dengan hati nurani kita karena kita mau bayar kebaikan Tuhan. Walaupun tidak bisa membayar lunas apa yang Tuhan kerjakan. Tapi Bapak Ibu pelajarannya buat kita adalah salib Tuhan itu membayar harga yang paling mahal untuk kualitas yang paling buruk. Sudah seharusnya kita ini memperbaiki kualitas kehidupan kita. Pelajaran yang ketiga Bapak Ibu, betapa luar biasanya salib Kristus. Salib adalah tempat di mana Yesus menyatakan diri sebagai pengendali kehidupan. Justru ketika kita ngerti dan belajar teologi bahwa salib itu dianggap sebagai kehinaan. Ya, orang-orang yang tidak ngerti kebenaran maka menolak salib. Tuhan kok mati di salib, itu enggak masuk akal sama sekali. Itu sangat enggak masuk akal sama sekali. Maka ada cerita yang mulai dirubah. Katanya diserupakan bukan Yesus yang disalibkan, tapi fakta menunjukkan bahwa Yesus yang disalibkan. Supaya menunjukkan bahwa salib itu tempat di mana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan dan pengendali kehidupan. Kok iso Pak? Perhatikan ini. Dalam Injil Markus Bapak Ibu ada dua peristiwa yang perlu diperhatikan mengenai penyaliban. Yang pertama adalah kepala prajurit itu heran melihat Yesus ya tidak memaki, tidak ngamuk, tidak menghujat ketika disalibkan. Dan yang kedua, ya, kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Markus, orang-orang kepala penjara ini juga heran karena kematian Yesus itu sangat cepat. Kematian Yesus sangat cepat. Next, mari perhatikan ini Bapak Ibu. Penyaliban itu adalah hukuman, ya, dimaksudkan supaya yang dihukum itu menderita cukup lama. Saudara, banyak literatur, banyak dokumen-dokumen yang menjelaskan bahwa hukuman salib itu tujuannya supaya yang dihukum itu menderita dan hukumannya lama. Sehingga orang yang disalib itu biasanya ngumpat-ngumpat, memaki, ngamuk-ngamuk, ya, dimaki, dan juga mungkin juga keluarganya juga memaki dia. Tetapi Yesus dan keluarganya enggak memaki-maki. Ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Penyaliban dimaksudkan ya supaya penyiksaannya itu menimbulkan rasa sakit bukan hanya buat dirinya tetapi juga pembelajaran buat orang lain. Maka saudara, saya coba selidiki, kebanyakan orang-orang yang disalibkan di zaman Romawi kuno itu tidak mati dalam 6 jam. Bapak Ibu, sekali lagi banyak tulisan-tulisan para ahli yang membuktikan bahwa orang yang disalibkan itu tujuannya ini penghukuman supaya orang yang dihukum ini menderitanya lama. Ya, bukan 6 jam tetapi biasanya 5 hari sampai 2 minggu. Bapak Ibu perhatikan, dijaga loh di situ. Orang yang disalib itu dijaga, dikasih minum, ya. Tetapi dibiarkan menderita di situ. Di bengke mati di situ. Tetapi yang luar biasa, Yesus meninggal hanya dalam waktu 6 jam. Kita peringati peristiwanya hari ini. Bapak Ibu, ini mulai dari peristiwa penyaliban, ya, peristiwa penyaliban ini terjadi kan hari ini hari Jumat Agung. Nanti menjelang matahari terbenam, Yesus sudah mati dan sudah diturunkan.
Cukup 6 jam saja. Sehingga hal ini membuat kepala penjara heran. 2 hal ini. Yesus sama sekali tidak marah-marah, bahkan mengampuni. Yang kedua, Yesus kok matinya cepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ini fakta yang harus kita ketahui. Yesus meninggal dengan cepat karena Yesus itu bukan karena disalibkan, enggak. Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus itu Bapak Ibu matinya itu ya memang salib penyebabnya. Tetapi kalau dia belum menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa, Yesus gak akan mati. Saya percaya ini. Ini artinya Bapak Ibu, Yesus itu adalah pengendali kehidupan. Ia mati karena ia mati bukan karena ditaklukkan, tetapi karena dia menaklukkan diri. Yesus yang menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan, ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya. Di salib justru kita melihat bahwa Yesus itu adalah pribadi yang punya kuasa. Walaupun ada ejekan-ejekan, loh bukankah dia menyembuhkan orang, orang mati dibangkitkan. Kenapa sih gak mau turun dari salib saja? Yesus gak mau lakukan itu. Apa bisa? Bisa. Mari kita berandai-andai, Yesus kan punya kuasa yang luar biasa. Kalau mau Yesus turun di atas kayu salib bisa. Tapi kenapa dia masih mau ada di tempat itu? Dia mau tuntaskan karya penebusan. Supaya tuntas karya penebusan ini, Yesus harus mati dan dia menyerahkan nyawanya. Dia yang mengatur dirinya kapan dia mati. Yesus punya kuasa. Maka pelajaran berharga buat kita, Bapak Ibu, manusia tidak mungkin mencapai kehidupan yang sesungguhnya kecuali melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di atas kayu salib kita lihat satu kuasa yang luar biasa. Ya, salib tidak menentukan Yesus mati atau tidak. Ketika dia belum menyerahkan nyawanya, Yesus gak akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus punya kuasa. Pelajaran yang keempat. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari salib Yesus Kristus? Salib adalah ekspresi cinta kasih yang luar biasa. Ingat ayat ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Saudara, sebagian besar orang-orang Kristen hafal dengan ayat ini. Bapak Ibu, dan di sini kita tahu bahwa salib itu adalah ekspresi cinta Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Dilihat dari kacamata Allah Bapa, dilihat dari kacamata Allah Bapa, peristiwa penyaliban, ya, peristiwa penyaliban itu peristiwa yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan. Itu pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan Tuhan. Ya, kenapa? Mari kita akan perbandingkan ini dengan hidup kita. Yang punya anak, sinten kemawon ingkang gadah putra. Kalau kita punya anak, kemudian kita lihat anak kita ini diperlakukan enggak baik. Bagaimana perasaan kita? Sedih ora? Ngamuk ora? Pasti marah Bapak Ibu. Ya, pasti marah. Kita tahu anak kita kemudian dibully, disakiti orang lain. Kita pasti marah. Hati kita pasti enggak terima. Saudara perhatikan apa yang terjadi dengan perasaan Allah Bapa. Ya, kita seringkali marah ketika anak kita diperlakukan enggak baik. Bagaimana perasaan Tuhan ketika dia lihat anaknya yang tunggal disalibkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sebetulnya juga marah sebetulnya. Tapi di sini kita lihat satu hal yang luar biasa. Tuhan rela anaknya yang tunggal disalibkan supaya kita bebas dari dosa. Menunjukkan bahwa salib itu ekspresi cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan. Maka betullah ayat yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau bukan karena kasih yang besar, mana ada Bapa menyerahkan anak untuk dikorbankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan juga kembali merenungkan siapakah kita ini. Sehingga kita ini boleh mengalami cinta kasih yang begitu luar biasa.
Bapak Ibu, salib menunjukkan ekspresi cinta yang sangat luar biasa dari Sang Bapa kepada kita semuanya. Mari kita syukuri kita menjadi anak-anak Tuhan yang menerima anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita. Yang kelima Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini poin yang terakhir. Pelajaran apa yang kita ambil dari peristiwa salib Kristus? Salib Tuhan Yesus adalah tempat pengampunan yang luar biasa. Salib Tuhan Yesus itu tempat pengampunan yang luar biasa. Bapak Ibu, di mana saya bisa tahu bahwa salib itu tempat pengampunan yang luar biasa? Biasanya kita akan mengampuni orang kalau kejahatannya sudah lama. Ya, kadang-kadang kita lupa, ya sudahlah enggak apa-apa. Ya, tetapi Yesus justru mengampuni manusia justru saat dia sedang disalibkan, justru saat dia sedang diperlakukan enggak baik, justru saat dia sedang diperlakukan dianiaya, Yesus mengampuni. Di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di atas kayu salib kita tahu ada pengampunan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan hanya mengajarkan tentang pengampunan. Kita ingat baik-baik ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, pengajaran yang banyak didengungkan, diajarkan adalah ampuni, mengampuni. Ya, kalau engkau tidak mau mengampuni, maka Bapamu di surga juga enggak mau mengampuni. Salah satu muridnya bertanya, "Guru Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Bola bali saudaraku ini nyakiti, ngelarani hatiku." Yesus berkata, 3 kali kah? 7 kali kah? Itu sudah banyak loh Bapak Ibu. Orang yang sama menyakiti hati kita 3 kali, 7 kali, itu sudah banyak. Menurut ukuran kita. Tapi Yesus tidak demikian, dia berkata, enggak, 70 kali 7 kali. Ya, artinya gak ada habis-habisnya. Ini kan teorinya. Bahkan ketika Yesus mengajarkan doa, "Guru Tuhan, ajarkanlah kami berdoa." Muncullah doa Bapa kami yang salah satu bunyinya adalah, "Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran tentang pengampunan begitu luar biasa Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Apakah Yesus melakukan dalam prakteknya? Ketika di atas kayu salib, dia praktekkan secara langsung. Justru di mana seharusnya mungkin dia bisa mengumpat, dia marah. Dia bisa kutuki orang-orang yang menyakiti dia. Yesus enggak lakukan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Salib adalah tempat pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari sini pun kita mari belajar. Setelah diampuni, maka kita harus belajar untuk mengampuni orang lain. Yesus bukan hanya pandai berteori tentang pengampunan. Yesus bukan hanya pandai mengajarkan, mengampunilah. Tapi Yesus secara langsung mempraktekkan bagaimana dia mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa salib adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang luar biasa. Di samping nanti ada peristiwa kebangkitannya, kenaikan ke surga. Peristiwa salib kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Dan bersyukurlah di atas kayu salib Tuhan mati buat kita, menebus dosa kita. Maka sama seperti Paulus di ayat yang pertama kali kita baca. Dia enggak bangga dengan segala pencapaian dunia. Dia enggak bangga dengan segala keberhasilan dunia. Tapi dia bangga bahwa di dalam hatinya masih melekat salib Tuhan. Bapak Ibu, banggakah engkau menjadi orang Kristen? Banggakah engkau menjadi orang-orang yang menerima salib Kristus? Mari, jangan lepaskan kebanggaan kita. Dengan senantiasa kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima salib sebagai anugerah yang luar biasa. Yesus disalibkan untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan.